Selamat bertemu dengan pelajaran Ibu kali ini ya. Kita belajar kembali matematika ya nak. Matematika hari ini yang kamu pelajari itu adalah bab yang lanjutan yang kemarin. Yang kemarin kamu sudah mempelajari 2 bab ya nak ya. Sekarang bab yang ketiga yaitu relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi yang pertama kita bahas relasinya dulu ya. Oke, kompetensi dasarnya ada. Disuruh kamu membaca dulu ya. Ada di buku bahwa kamu dapat menyajikan relasi dan fungsi. Jadi relasi dan fungsi itu bisa disajikan dalam berbagai bentuk ya. Bisa dalam diagram panah, bisa himpunan pasangan berurutan, atau dengan menggunakan grafik Kartesius ya. Kemudian setelah kamu pandai menyajikannya nanti tentu kamu harus bisa menyelesaikan kalau ada masalah yang berhubungan dengan relasi dan fungsi. Begitu ya nak ya. Oke, kita mulai yang pertama, relasi. Kalau kamu di kehidupanmu sehari-hari tentu kamu sudah ada relasinya nak ya. Relasi, kalau ada mungkin yang pernah dengar, relasi itu hubungan ya. Kalau ada hubunganmu, misalnya hubungan kakak, adik, itu kan ada hubungan, ada namanya, ada aturannya yang menghubungkan. Jadi di matematika juga seperti itu nak ya. Kalau ada aturan yang menghubungkan yang ini dengan yang itu, berarti namanya ada relasinya ya. Oke, misalkan ada 2 himpunan. Himpunannya ini Ibu ambil dari buku Mandiri. Kemarin sudah Ibu suruh kamu baca-baca ya nak ya. Jadi ini ada di buku Mandiri, kamu bisa lihat ya. Kalau relasi itu adalah aturan yang menghubungkan setiap anggota A ke anggota B. Dituliskan seperti ini nak cara menulisnya. Jadi ada nama relasinya yang menghubungkan setiap anggota A ke anggota B. Ini tadi sudah Ibu sampaikan bahwa menyatakan relasi itu ada 3 caranya. Yang pertama seperti ini, namanya pakai diagram panah ya. Di sini jelas terlihat bahwa ada anggota si A, ada berapa buah ini? Ada 4 ya nak ya. 1, 2, 3, 4. Angka 1, angka 4, angka 9, dan angka 16. Ingat, setiap anggota kamu menuliskan ada noktanya atau titiknya. Ini nampak ya nak ya. Ini ada titiknya, atau Ibu tandai lagi. Nah, nih ada titiknya, ada titik di sini di setiap anggotanya. Kemudian yang ada di B juga nak, di anggota B. Anggota B angka berapa saja? Anggota B ini ada angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi banyak anggotanya si B ada 5 gitu ya. Setiap anggota yang ada di B juga kamu buat titik. Ini sudah Ibu buatkan titik, cuman supaya kelihatan lagi Ibu tandai lagi ya. Ini ada angka 1, angka 2, 3, 4, dan 5. Kemudian di soal, kebetulan ini Bu ambil soalnya dari buku Mandiri ya. Di soal itu katanya angka 1 dipasangkan ke angka 1. Angka 4 dipasangkan ke angka 2. Kemudian angka 9 dipasangkan ke angka 3 ya. Angka 16 dipasangkan ke angka 4. Seperti itu nak ya. Kemudian di sini kamu sudah pandai membuatkan diagram panah, tentu nama relasinya harus pandai membuatkannya ya. Kalau diperiksa angka 1 dipasangkan ke 1, 4 ke 2, 9 ke 3, 16 ke 4, kamu tentu bisa mengira-ngira dulu ini pasangannya apa sih. Pasti tahu ya nak ya. Kalau di SD pasti kamu sudah pernah mempelajari ya. Ada namanya perkalian, penjumlahan, pengurangan, bahkan ada yang namanya perpangkatan. Seperti itu ya. Kalau 1 pangkat 2, 1 kali 1 hasilnya 1. 2 pangkat 2, 2 kali 2 hasilnya 4. Seperti itu. Pasti kamu tahu juga 3 itu, 4 itu, 5 itu sampai dipangkatkan dengan 10 pangkat 2 pun pasti kamu sudah hafal gitu ya. Setelah diperiksa rupanya 4 itu 2 pangkat 2. 9 itu 3 pangkat 2. 16 itu 4 pangkat 2. Jadi ini selalu dipangkatkan 2. Hasilnya ini adalah perpangkatan 2 dari sini. Kalau perpangkatan 2 artinya bahasa lainnya itu juga dengan bahasa lain kamu tahu ya nak ya. Perpangkatan 6
dengan kuadrat. Perpangkatan 3 pasti disebut dengan kubik gitu ya. Jadi ini karena perpangkatan 2 disebut dengan kuadrat, tentu angka-angka anggota yang ada depan itu adalah pengkuadratan dari anggota yang ada di B. Jadi nama relasinya dari A ke B itu nama relasinya adalah kuadrat dari. Kuadrat, ingat nak, kuadrat itu artinya perpangkatan 2. Seperti itu ya. Jadi nama relasinya adalah kuadrat dari. Baik, ini yang pertama, kamu dapat bisa menyatakan relasi, bentuknya pakai diagram panah. Seandainya ini kamu disuruh mengerjakan menggunakan metode yang lain, kamu juga harus dapat ya. Yang kedua, ini namanya menggunakan diagram panah. Yang kedua, itu ada namanya himpunan pasangan berurutan. Namanya pasangan nak, berarti berdua. Seperti itu ya. Kemudian ingat kalau ada himpunan pakai kurung kurawal. Seperti ini nak. Kurung kurawal pembuka, kurung kurawal penutup ya. Coba lihat di sini. Angka 1 dipasangkan ke 1. Tentu kamu tulis 1 ke 1 seperti ini dipasangkan. Kemudian 4 ke 2. Jangan ada yang membuat terbalik-balik, tidak boleh. Ya. Angka 1 ke 1, 4 ke 2, berarti seperti ini, bukan 2 ke 4 tetapi 4 ke 2. Kemudian 9 ke 3, kemudian 16 ke 4. Angka 5 tidak ada pasangannya, nak, jangan kamu tulis. Sudah? Ya, seperti inilah kalau kamu membuatkan himpunan pasangan berurutan. Begitu ya. Oke, Ibu harap sampai di sini nggak ada yang bingung ya. Yang ketiga nak, yang ketiga itu menggunakan grafik kartesius. Sebelum pelajaran ini kamu sudah melewati pelajaran sistem koordinat kartesius. Jangan lupa, jangan terbalik-balik. X dulu baru Y. X-nya yang sumbu mendatar, Y-nya yang sumbu tegak. Seperti itu ya. Ini sudah Ibu buatkan di sini. Ingat, kamu menuliskannya di buku kotak-kotak. Jangan tiru Bu Titit. Ya. Jadi buat yang bagus nak, pakai penggaris. Oke. Misalnya ini seperti ini, ya. Setiap anggota yang ada di A ini nak, ada di A ini, kamu tulis di sumbu X. Ya. Kemudian setiap anggota yang ada di B, kamu tulis di sumbu Y. Seperti itu ya. Jadi ini sumbu A ada angka 1, 4, 9, dan 16. 1, 4, 9, dan 16. Yang lainnya nggak ada anggotanya, ditulis juga Bu Titin, ditulis juga nah. Ya, ditulis. Kemudian yang B juga. Yang B ada angka 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kamu tuliskan ke atas juga tidak ada masalah. Kamu tulis rapi ke atas juga tidak dipermasalahkan. Boleh-boleh saja ya. Oke, kemudian kita buat himpunannya ya. Tadi angka 1 ke 1, berarti X-nya 1, Y-nya 1 gitu ya. Ini X-nya 1 atau A-nya 1, B-nya 1. Kemudian A-nya 4, B-nya 2, A-nya 4, B-nya 2. A-nya 9, B-nya 3, A-nya 9, B-nya 3, seperti ini. Kemudian yang terakhir A-nya 16, B-nya 4. Ini 16, ini 4. Oke, sampai di sini. Ada menyatakan relasinya, ada 3 bentuk seperti ini. Kira-kira ada masalah nggak nak? Ya, kalau misalnya masih bingung-bingung, diulang lagi nanti video ini. Oke, ya. Sampai di sini seharusnya tidak ada masalah. Baik. Setelah sudah sampai di sini, kita akan bahas soal. Ya, kita bahas beberapa soal supaya nanti tidak ada yang bingung-bingung. Ya, kita bahas. Baik. Ibu hapus dulu ya nak ya. Ingat, buku-buku yang ada soal itu dikerjakan. Coba-coba. Buku yang kita pakai kan ada 2 ya nak ya. Jadi ada buku Erlangganya atau Mandiri, kemudian ada buku BOS ya. Dicoba aja soal-soalnya dulu, tapi yang ini Ibu terangkan dulu ya. Oke, kita bahas beberapa soal. Baik, setelah kita bahas ya, Ibu misalnya ngambilnya dari buku Mandiri. Kita mulai lagi nak ya.
Ini ada soal, diketahui ada dua himpunan, himpunan K dan himpunan L. K anggotanya 2, 3, 4, 5, kemudian L-nya 1, 3, 4, 6, dan 10. Katanya faktor dari, jadi relasi yang menghubungkan K ke L itu nama faktornya, nama relasinya adalah faktor dari. Kemudian di sini disuruh kamu membuatkan diagram panahnya. Bagaimana sih membuatkan diagram panah kalau ada soal seperti ini? Ya. Kita buat dulu, ada himpunan K, itu anggotanya 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ada anggota si L, anggotanya 1, 3, 4, 6, dan 10. Kemudian jangan lupa, kalau di bukunya tidak membuatkan seperti ini, seperti telur ya, seperti telur seperti ini, kurvanya seperti ini, tidak apa-apa, asal tidak siku-siku ya, jangan dibuat persegi. Boleh seperti yang di buku ya. Jangan lupa setiap ada anggota seperti ini nak, kamu buat notanya atau titiknya, ada titik. Setiap anggota ada titik. Kemudian nama relasinya dari K ke L, katanya buatkan dengan nama relasi faktor dari. Periksa ya. Angka 2 faktor dari angka berapa? Angka 2 itu faktor dari angka, cari kelipatannya, lipat-lipatkan aja. Faktor dari 2 itu adalah ke 2, 4, 6, 8, 10 sampai berikutnya. Yang ada di sini hanya ada angka 4, ada angka 6, kemudian ada angka 10. Kemudian yang 3, 3, 6, 9, 12. Yang ada di sini hanya ada angka 3, kemudian ada angka 6. Yang 4, berarti 4 itu adalah 4, 8, 12, 16 sampai berikutnya. Yang ada di sini itu hanya ada ke angka 4 saja. Kemudian 5. 5 itu 5, 10, 15, 20. Yang ada di sini itu hanya ke angka 5. Oke, berarti diagram panah, kalau kamu disuruh membuatkan seperti ini, bagaimana sih membuatkan diagram panahnya? Ini dia. Seperti itu, ya. Oke, contoh berikutnya lagi. Kita buat contoh yang ini pakai diagram panah. Sekarang Ibu buatkan contohnya kalau kamu disuruh membuatkan himpunan pasangan berurutan. Contoh ya, diketahui ada himpunan. Jadi himpunan seperti ini, nak, ini kan himpunannya sudah dibuatkan, didaftarkan anggotanya. Bisa juga bentuknya tidak seperti itu ya. Contohnya seperti ini, ada himpunan A. Himpunan A adalah X, di mana X kurang dari 5 tetapi lebih besar dari 1. X nya elemen bilangan asli. Himpunan B itu himpunan X, di mana X nya misalnya ya sama dengan 10, di sini lebih besar dari 2. Ini X-nya elemen bilangan genap. Pertanyaannya, katanya coba membuatkan dia himpunan pasangan berurutannya, tapi nama relasinya dikasih tahu. Jadi nama relasinya, relasi dari A ke B itu menggunakan relasi 2 kurangnya dari A. Kalau 2 kurangnya dari berarti lebih kecil 2 ya. 1 itu 2 kurangnya dari angka 3. 5 itu 2 kurangnya dari angka 7. Seperti itu ya. Itu arti 2 kurang, lebih kecil tapi 2 digit atau 2 apa gitu ya, 2 kali ya. Kemudian dikatanya kita disuruh membuatkan himpunan pasangan berurutan ya. Himpunan pasangan berurutan. Oke, kita buat himpunan pasangan berurutannya kayak mana? Sebelum menjawab itu nak, jangan lupa kamu daftarkan dulu anggota-anggotanya. Ini kalau seperti ini membacanya nak,
X lebih kecil dari 5 tetapi X lebih besar dari 1. Kalau ada seperti ini nggak ada pakai sama dengan ya, kamu langsung bisa buat lebih kecil dari 5 berarti 4, lebih besar dari 1 berarti 2, berarti 2, 3, 4 seperti itu ya. Berarti ini angkanya 2, 3, 4. Kemudian yang di sebelah sini ini lebih kecil sama dengan 10, lebih kecil sama dengan 10 berarti 10-nya ikut. Kemudian lebih besar dari 2, lebih besar dari 2 berarti angka 3 ya, tetapi yang diminta angka genap berarti mulai dari angka 4. Yang genap-genap 4, 6, 8, 10. Berarti ini 4, 6, 8, 10. 4, 6, 8 dan 10 seperti ini ya. Oke. Yang ditanya himpunan pasangan berurutannya. Angka 2 ini 2 kurangnya dari angka berapa? Tadi sudah dijelaskan ya. Angka 2 kurangnya dari angka 4. Kemudian angka berapa lagi? 3 itu 2 kurangnya dari angka 5. Ada nggak angka 5? Oh, tidak ada. Kemudian kalau tidak ada jangan kamu buat di sini 35. Lah nggak ada pasangannya kok ditulis gitu ya. Jadi nggak ada. Kemudian angka 4. 2 kurang dari angka 6. Ada nggak angka 6? Oh, ada. Ini 4,6. Nah, inilah dia himpunan pasangan berurutannya. Ini yang kedua. Jadi ini bentuk diagram panah. Yang ini bentuk himpunan pasangan berurutan. Kalau seandainya disuruh dalam bentuk dalam bentuk diagram atau grafik kartesius harusnya tidak ada masalah ya. Karena tadi sudah Ibu terangkan. Oke. Dari yang sudah kita pelajari kali ini, berarti yang sudah Ibu terangkan, yang harus kamu pahami adalah yang pertama, kamu bisa mengerti apa itu relasi. Kalau ada nanti dibuat diagram panah seperti ini, atau dibuatkan himpunan pasangan berurutan seperti ini, atau dibuatkan pakai grafik kartesius, kamu sudah bisa membuat nama relasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, relasi itu harus bisa kamu sajikan ya. Disajikan dalam bentuk diagram panah, disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, dan disajikan dalam bentuk grafik kartesius. Oke, semoga setelah Ibu terangkan, anak-anak Ibu mengerti. Kalau misalnya masih kurang, diulang lagi. Kalau ada pertanyaan, silahkan dikirimkan melalui WA. Oke nak, boleh ditanya di grup. Tanya saja di grup. Jadi Ibu tidak menanyakan, kadang-kadang kamu nak nanya di Japri, pertanyaannya si A, pertanyaan si B, si C, si D, kadang 4 pertanyaan itu pertanyaan sama tapi Ibu menjawab 4 kali, jadi capek ya. Jadi tanya aja di grup, nanti Ibu terangkan di grup. Oke, demikian hari ini pelajarannya. Semoga setelah kamu memperhatikan, mengulang-ulang lagi, kamu bisa menjawab soal-soal yang ada di buku. Dicoba-coba saja ya. Oke, demikian itu pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak Ibu. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan main-main, ingat belajar terus. Jangan kamu pergi ke sana kemari. Ibu lihat banyak yang pergi ke sana kemari naik motor nggak pakai masker lagi. Jangan ya. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar. Oke, bye-bye.